kita tertahan teman karena banyak orang ya. Ini busnya sampai ke kota lah ya. Semoga aja sampai Monas doang ya. Gila ini mah. Sampai Monas doang teman. Oke. Jadi bus kita nggak sampai kota ya. Kita harus apalagi pindah lagi ke bus yang ke arah kota nomor 1. Nah, yang nomor 1 ya. Jadi teman-teman, kedepannya namanya di sini ada entrance dan exit dari MRT ya. Nah ini, jadi sangat berdekatan dengan museum nasional. Dan museum nasional ini di tiap bulannya di pekan kedua ya, atau minggu kedua di hari Rabu. Ini dia bisa gratis teman untuk orang di jam 16 sampai jam 20 malam ya teman. Tapi kemarin saya tidak pergi ya karena malas teman. Oke, sebenarnya kita bisa memanfaatkan, tapi karena ya situasi tidak memungkinkan, jadi kita tidak kesini ya. Nah, sini banyak bajai, ada delman juga ya. Dan sana ada bus wisata, bus tingkat teman. Nah, kalau yang ini dia dari arah itu ya, arah Bundaran Senayan ke arah Irti Monas. Ya, beginilah Jakarta saat hujan teman-teman. Dan sini kita lihat ada satu P di arah Terminal Senen ya. Dia akan muter di jalan sana, di belok sana ya. Dan di tempat ini ada Komdigi, dulu namanya Kominfo ya, sekarang Komdigi. Dan sana ada radio ya, radio RRI teman, radio RRI Pro juga ada ya. Dan gedung Mahkamah Konstitusi pun ada ya. Ini 14A, dia melayani dari sana, dia ke arah JIS ya teman. Tapi kalau dari sebelah sini dia tidak melayani. Ini ada beberapa orang yang namanya untuk menuju ke arah JIS, pokoknya Kemayoran lah ya, Tandasan Pacu atau apalah itu. Sana saya perhatikan banyak orang yang berdatangan namanya untuk ke arah museum ini ya. Ya, Jakarta sendiri lagi membangun layanan atau lintas MRT ya dari arah HI ke arah kota ya teman ya. Jadi di bawah kita ini teman, bukan di bawah kita ya, di sana ya namanya ada lintasan MRT menuju ke arah kota tua. Panjangnya proyek ini adalah 5,8 km ya, dari HI ke arah kota tua teman. Baru kalau ke Ancol dia 11 km ya. Oke, kita masih menunggu bus kita. Biasanya cepat ya untuk nomor 1 ya, tapi saat ini dia ya lumayan agak lama gitu. Dan nomor 1 ini juga sering ya untuk layanannya setengah-setengah saja, kadang sampai HI, kadang sampai Monas ya. Jadi nggak full ya sampai ke arah kota, ataupun sebaliknya ke arah Blok M ya, nggak full gitu ya. Jadi kita perhatikan aja ya bagian depannya. Tadi saya tidak perhatikan, saya asal naik aja, yang penting nomor 1. Nah, inilah sulitnya kalau lagi hujan ya, apalagi nggak ada pakai payung, nggak pakai jas hujan. Jadi orang mau nggak mau buru-buru lari. Saya perhatikan dia sepertinya petugas Transjakarta ya, untuk bapak tadi itu ya. Cuman dia lagi beli sesuatu ke arah sini, nggak tahu dia beli apa ya. Jadi untuk di halte ini bisa dibilang dia stasiun halte sentral lah ya, mengganti dari Harmoni. Karena di Harmoni sekarang lagi ada proyek MRT, jadi haltenya jadi kecil ya. Nah, sana ada 1A ke arah Pantai Maju ya, atau PIK. Nah, kalau kalian mau ke PIK bisa ya namanya. Ini ada PIK. Nah, naiknya di sini namanya PIK Pantai Maju. Oke, kita juga bisa naik, tapi ini lagi ramai ya. Kita naik nggak sih? Saya mau nyari tempat yang kosong ya. Ini dipastikan agak ramai. Nah, ini cara PIK ya.
lewat kota tua juga sih. Kalau kalian ke Pulau Gadung bisa di sana. Pulau Gadung 2 ya. Nomor 3 ke Kalideres ada di sana. Teman-teman. 5C ke arah Cililitan ada, 7F ke arah Rambutan via Cempaka ada di sana. Nomor 1 ke arah Blok M ada di ujung ya. Oh, ramai pula ini. Kita nggak jadi merekam ya teman. Oh, nggak usah lah ya. Atau kita naik aja. Seperti banyak yang turun. Tadi ada orang nyalak ya. Kita naik aja. Oh, ramai pula. Diri aja lah ya. Semoga kelihatan sih. Lumayan ya. Lumayan. Tapi nggak jelas ya. Lebih enak kan kita di bagian pojok ya. Ada orang-orang. Kita menggunakan bus Scania sepertinya. Iya, Scania ya. Ya nggak apa-apa, walaupun nggak jelas kita videokan aja ya. Banyak orang lagi video. Kita masuk ke Jalan Majapahit. Ada istana ya. Museum Prasasti kita bisa jalan kaki ya. Kalau misalnya dari Monas tadi, halte Monas, jalan kaki ke arah tunggu. Belum kelihatan jalannya ya. Sini ya. Ke Museum Prasasti. Jadi jangan malas-malas jalan ya. Ada sekretariat presiden sini. Istana Negara di sini, Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka ya, Merdeka Utara. Ini persimpangan Harmoni Petojo Juanda. Yang saya perhatikan ya, di sini lagi ada rekayasa lalu lintas juga. Karena terkait proyek MRT yang ada di Jalan Haimuruk dan Gajah Mada ya. Ada rumah sakit. Rumah sakitnya gede juga ini. Bertingkat ya. Ini Hotel Des Galeries miliknya orang Arab. Des Indes di sana ya, di sekitaran apa nama itu, kawasan saya lupa pula, Duta Merlin ya, tapi udah dibongkar. Ini gedung ini sayang banget ya, dia nggak digunakan. Padahal pemiliknya masih hidup ya, anaknya gitu, ya cucunya lah gitu. Jadi kenapa ini berdiri? Karena pada saat itu seorang Arab itu nggak diizinkan masuk ke kawasan hotel Des Indes ya, teman-teman. Jadi dia buat sendiri sebagai saingan gitu ya untuk Asia, orang-orang pribumi gitu. Oh, AC-nya dikecilin ya. Ini bus 5C ke arah Cililitan selalu ramai ya. Tapi sini dia bilangnya Juanda kan. Cililitan Juanda, emang bener sih. Jadi dia dari Juanda langsung ke arah Cililitan gitu. Tapi dia lewat Monas dulu, balik kota, sekitaran apa, Kuitang.
12 Karaporis. Nah, dari Juanda Istiqlal ya. Ini adalah persimpangan yang paling saya malas ya, soalnya lama banget teman, karena banyaknya persimpangan. Oke, sudah hijau, ada tanda bis ya. Jalan ini banyak gedung-gedung tidak memiliki pagar, jadi sangat dekat sekali dengan trotoar ya. Sejak dulu teman, tapi ada beberapa yang pakai pagar. Ini contohnya kayak gini, nggak pakai pagar. Desktop Harmony. Sebelahnya ini akan ada TOD juga ya. Sini TOD Harmony. Kawasan Tamerlin. Banyak hotel juga yang keren-keren sini. Kita bisa lihat ya. Saya sebenarnya pengen ke galerinya MRT ya, yang ada di atas stasiun Jakarta Kota, tapi kayaknya kita telat ini. Semoga aja kan telat ya, kita bisa berkesempatan untuk masuk. Dan saya perhatikan ada perubahan untuk desain untuk stasiun MRT yang di kota ya. Harmony kemarin dulu. Nah, ini ada Gajah Mada Plaza. Nanti akan terhubung ya dengan stasiun MRT Sawah Besar. Jadi dari Sawah Besar ini teman, MRT dia akan belok ya. Awalnya dari sana dia akan belok ke arah Jalan Hayamuruk. Ini Jalan Gajah Mada sebelah ya. Jadi stasiun sini nggak bisa dari kanan dan kiri ya, gitunya. Karena di tengah-tengah ini ada Sungai Molenville atau terusan ke arah Ciliwung ya, ke arah apa? Ke arah laut. Kawasan ini adalah kawasan bisnis tertua di Indonesia ya, asalkan tahu aja, bukan STBD. Contohnya ya seperti Glodok, itu adalah kawasan bisnis yang dikelola oleh teman-teman kita golongan Tionghoa ya. Itu sangat hidup sekali teman.
Dan di sini ada apa namanya, bakmi GM ya. Nah, sinilah bakmi GM pertama di Indonesia karena ini Jalan Gajah Mada. Di sana ya. Dan Gramedia pertama pun ada di sini, teman. Udah kayak pemandu wisata aja saya namanya. Nah, ini bakmi GM yang kita lihat di mall. Dan kalau sore hari sini banyak orang jualan pecel lele, mereka udah siap-siap ya. Ini Gramedia nih. Oh, banyak bule. Dan sini ada villa dulu ya. Miliknya Gubernur Jenderal Reinhard de Klerk. Sekarang gedung arsip. Ada museumnya Pak Soekarno juga ya di sana ya. Gak usah lah saya bilang dia siapa. Sini banyak money changer. Money changer. Ada lagi yang mau turun tangga besar? Gak ada ya? Oke, dilanjut Pak. Oh, bukan di sekitaran apa ya, Taman Sari ada sekolah China ya. Sekolah Buddha, teman. Dulu banyak alumninya, sekarang udah nggak beroperasi lagi. Nah, ini Plaza Hayamuruk. Banyak orang nggak kenal sini. Paragon Hotel. Ada mall juga dan tempat karaoke ya. Nah, ini karaoke. Besar nih. Saya lupa pula ya nama kawasan yang ada banyak hiburan malamnya itu ya. Oh, Lokasari teman. Nah, kalau bisa ke Lokasari, Jalan Mangga Besar itu ya. Tapi harus orang dewasa. Jangan orang yang apa lah ya, masih muda. Taman Sari. KNB. Dan sekitar sini ada gedung Chandranaya, rumahnya Kapiten Mayor lah ya, Mayor China teman. Ada sekolah. Nah, lokasinya sini ya, di Green Central. Rumahnya masih dipertahankan walaupun perkembangan gedung-gedung masih ada, apa ya, berkembang pesat. Sorry teman, berepotkan ya. Gak mudah sebenarnya kalau kita berbicara di kawasan umum ya. Jadi harus pede-pede saja, tidak walk. Holiday Inn Express, ngebur ya. Dulu di sini ada tempat pengamatan benda-benda ruang angkasa ya. Miliknya orang apa, pendeta Mor ya namanya. Saya lupa nama lengkapnya. Oh, pusat pemantauan astronomi, atau bisa dibilang planetarium ya. Tapi ini planetarium yang benar-benaran, bukan kayak di apa, di Taman Ismail Marzuki ya. Hanya rekaman saja. Tahun berapa ya ada gempa di Jakarta ya?
tahun 1700 berapa tuh ya? 80 atau 600 ya, lupa pula ya. Pokoknya gedung itu hancur karena gempa ya, dan apanya pemiliknya atau seorang penelitinya sudah meninggal ya. Jadi nggak ada yang meneruskan. Saat itu memang Indonesia belum ada ya, karena tahun berapa lah itu ya. Pemerintah Indonesia masih belum ada. Nah, ini adalah kawasan pengasingan orang-orang etnis Tionghoa, pecinan. Mereka di luar tembok kota ya, tembok kota Batavia. Nah, udah ada persiapan untuk Imlek ini. Dari dulu orang Cina ini sangat berkorban banget terhadap negeri ini namanya, atau Hindia Belanda. Jadi marilah kita eratkan persaudaraan, jangan ada diskriminasi atau apalah itu ya. Jalan pintu besar timur. Ini walaupun ada proyek MRT, masih ada bangunan yang beroperasi ya, berjualan. Bangunan pancoran Chinatown Point, Chinatown. Ya, kadang-kadang yang mau nyebutnya apa, saya bilang Chinatown ya. Kerja lagi istirahat. Pekerja proyek ya. Besi-besi untuk fondasi atau konstruksi itulah ya, MRT. Kita sampai ke Kota Tua ini di jam 17.28. Tadi saya lupa untuk menyebutkan di Enterprise Center, itulah kawasan perekonomian yang sangat mantap di sini. Lalu Arco, kedepannya tempat ini bakalan rapi nih, jadi jauh seperti kayak gini ya, nggak berantakan lagi. Sebelah ASMK, kalian bisa beli-beli macam-macam permainan atau beli apa lah ya, macam-macam kebutuhan kita. Oh, ada konstruksi jadul nih, kayaknya terakota ya. Terakota itu adalah aliran air, saluran air jadul. Ini ada pondasi nih, struktur zaman dulu. Kawasan sini emang kacau teman. Apalagi dari sana ya, banyak banget lalu lintas nih. Dari Mangga 2 ya, dari jembatan 5, pokoknya ASMK sana. Nah, di sini mengalami perubahan desain. Dulunya pengen dibuat pintu keluarnya ke arah sini, tapi sekarang udah diubah lah ya. Nanti saya akan coba lihat secara detailnya pintu keluar MRT-nya ya. Semoga kita nggak telat ya untuk masuk ke bukan museum ya, galerinya MRT ya teman. Kalau kita jalan kaki bakalan habis waktu kita ikutin aja kelilingnya. Berturun di halte 11 stasiun Jakarta Kota. Banyak orang berwirausaha. Apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat gak sih? Saya lupa pula ya hari kapan nih. Iya, hari Jumat.
Wow, ada orang bule pacaran dengan orang Indonesia. Nggak tahu dia orang Turki atau orang mana ya, tapi itu orang bule. Bisa jadi dia pemandu wisata ya. Tapi si bule pengennya cewek. Ini ada hostel, kita nggak bisa ada ya. Hostel sih, bukan hotel. Banyak wisatawan nih. Parkir sembarangan sini. Oh, parkir resmi ya. Kita bisa perhatikan ada tambah apa lambangnya. Ini di pertengahan tahun ini akan ada revitalisasi di kawasan Kota Tua namanya. Asal kalian tahu teman, karena tempat ini untuk mendukung ya untuk perfilman ya yang dilakukan oleh Bapak Rano Karno. Akan ada revitalisasi. Gedung ini sekarang dijadikan jadi tempat makan-makan. Dulunya tempat gubernur ya, gubernur jenderal. Orang Belanda ya. Inilah Jakarta nih, jualan sembarangan nih. Walau sebenarnya mereka sudah mempunyai wadah tempat jualan di sana, tapi karena di sana sepi, jadi mereka sampai ke sini aja ya. Biar jangan rugi untuk apa mereka, jualan mereka. Ada bule tuh. Banyak pengunjung yang baru datang. Sekarang tempat ini udah bagus. Dulunya kan lubang-lubang ya kayu-kayunya. Sekarang udah ditambal. Jadi kita pengamat kota ya. Maaf. Kita harus minta maaf lah ya. Sini pun ada tempat karaoke. Buat kalian pengen ke Blok M pun bisa juga ya naik sini ya. Saya pun kalau misalnya ada anak kecil ya nongkrong-nongkrong, saya bilang permission namanya. Jadi kita nggak harus orang tua aja kita bilang permisi. Kita hargain semua orang ya. Semua nasi. Jadi ini proyek ini adalah proyek untuk tempat pengelolaan limbah ya, saluran limbah. Oh, ternyata mereka sudah menjadi keluarga. Ada orang asing dah. Ini tempat kita ngopi-ngopi mantap, House Tugu. Ada hotel juga ya. Nah ini Cafe Tugu nih mantap ya. Jalan kopi. Nah tempat penataan PKL itu ada di sana, tapi sekarang mereka nggak jualan sana ya, karena sepi. Kita bisa perhatikan nih. Ada nggak orang? Nggak ada kan? Nggak ada. Sama juga di bagian sana ada Lokbin. Tapi karena sepi, orang jadi jualan di pinggir trotoar. Bangunan tuanya sudah rubuh, sangat disayangkannya. Nggak ada upaya untuk menyelamatkan. Harusnya kalau diselamatkan ini bisa jadi apa ya, ekonomi ya, tambahan ekonomi teman. Museum Fathahillah. Oh dia akan buka sini. Sini aja lah ya. Sini ada tempat parkir dan banyak orang berapa ya berjualan. Kalau semakin malam ini semakin ramai ini orang jualan sini. Sekarang masih kosong ya.
Jakarta saat sore hari teman tidak direkomendasikan untuk wisata ya, karena ya ini kita perhatikan hujan teman, bisa jadi sampai malam ini. Ini kantor pos, tapi di bawahnya jadikan tempat parkir. Dan juga banyak orang jualan makanan ya. Untuk Ngedugem pun ada ya, Hotel 1001 sini. Nah, ini Ngedugem. Jadi banyak pilihan ya. Kita belok ke kanan, jalan Kemukus. Dan masuk ke jalan Lada Dalam ya. Kalau tadi itu jalan apa namanya, Kunir. Kawasan Kota Tua ini sebenarnya bukan cuma di sekitar sini saja, banyak yang menarik ya. Kita bisa jalan kaki ke belakang Jalan Cengkeh tadi. Jalan ke Cengkeh untuk menuju ke Kastil Batavia ya, bekas Kastil Batavia. Dan di sana pun ada pilar-pilar untuk jalurnya bekas stasiun Batavia North ya. Dulu sini ada 2 stasiun, diantara Batavia Juit atau sekarang kita kenal Jakarta Kota, dan Batavia North di sekitaran gedung BN ini ya. Kita bisa jalan kaki di sana untuk melihat pilar-pilar. Nah, jalan kaki dari sini teman, kita bisa jalan kaki sana. Pokoknya lihat aja Google Maps. Kita akan turun di sini. Jadi sampai jumpa teman. Jadi begitulah untuk video kita dari sekitaran mana tadi ya, Sarina ya. Tapi mohon maaf karena memang gak sempurna, karena ini banyak bintik-bintik air ya. Jadi kita kayak radio aja lah ya. Ya, ini halte kota yang baru. Sebenarnya posisinya bukan sini. Posisi yang pertama ada di depan stasiun Jakarta Kota yang ada di sana ya. Depannya gedung Mandiri ya. Ya, jadi kalau kalian ketabrak bus Jakarta sini, kalian jangan menyalahkan bus Jakarta ya. Karena memang sebenarnya ini awalnya ditujukan untuk jalur bus Jakarta, teman. Kayak kemarin-kemarin saya lihat ada media sosial ya, orang berdebat dengan bus, super bus ya. Kalau dibilang bus kan robot ya, jadi kita harus lengkap bilangnya super bus. Oke, jadi saya sebenarnya tidak mencontohkan untuk apa yang berisik di dalam bus Jakarta namanya. Tapi kita lagi ya bercerita teman. Jadi buat kita saling menghargai di dalam bus Jakarta ya. Memang ya orang Batak itu kayak gitu namanya. Saya sendiri orang Batak teman, jadi malu ya namanya. Saya sendiri sebenarnya nggak mengajarkan untuk orang berisik ya namanya. Tapi karena kita bikin video, orang bule aja kan bikin video kencang-kencang suaranya. Jadi saya tetap mengedukasi ya namanya. Jadi kalau saya berbicara gitu, bukan berarti saya mengajak orang untuk berisik ya. Jadi mohon maaf ya namanya.
Saya juga minta maaf. Ini kasih lewat dulu. Oh, depannya bagus sih Pak. Sini ada informasi. Jadi jalan sini selalu padat gini ya, merayap karena banyak aktivitas orang yang menyeberang dari stasiun apa ini Jakarta Kota ini untuk masuk ke Fathahillah ya, kawasan Fathahillah. Dan banyak aktivitas masyarakat yang berjualan. Ini. Saya frontal banget yang ngomongnya. Oh, ada lampu tiang ini. Perbaikan lampu tiang ya. Jadi di sana itu kalian bisa naik bus ke arah Pademan, Senen 12B, dan ada 12 ke arah Sunter Kelapa Gading. Oh, ya. Baru ada 1A dia ke arah Balai Kota. Oh, ini ternyata banyak juga orang lewat ini. Kita sini aja ya. Ada juga 12A ke arah Kali Adem. Dan nomor 1 tadi kita naikin dia ke arah Blok M ya. Baru apa lagi yang belum saya sebutin ya. Oh, 3H ke arah Indosiar, Gang Halte Damai ya namanya sekarang. Oke, semoga nggak ada yang ketinggalan ya. Ini karena ramai gini saya kadang-kadang lupa teman untuk menyebutkan ya. Oh, banyak juga nih orang-orang ya. Saya bikin konten dan saya tidak mengganggu orang sekitar ya. Kita harus tahu diri karena ini bukan cuma kita doang di sini. Oh, kucing gede banget. Saya akan masuk ke kawasan ya, semoga buka ya. Semoga masih buka. Jangan-jangan udah tutup. Ya, udah tutup pula. Gila, closet man. Ini ada jamnya ya. Ini sampai jam 5 kita telat ya. Ini udah hampir jam 6 pula. Oke lah ya. Ini kalian bisa datang jam segini. Oke lah. Sangat disayangkan kita telat ya. Oh, ini ada anime. Cosplay ya. Bukan cosplay, tapi cosplay. Oke. MRT Jakarta. Jadi buat kalian tahu informasi tentang MRT Jakarta, kalian bisa kepoin sini ya. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam galeri ini. Ada cosplay ya. Saya suka yang unik-unik teman. Nah, ini ada lockernya biasa aja ya. Tapi sepertinya ini baru. Ini masih kosong ya, blank gitu. Nah, apa ya? Ini untuk penitipan barang ya. Jadi ini ada cara-caranya. Tapi masih baru, masih blank, saya perhatikan ya. Nah, nanti kayak gini harganya 1 jam 10.000. Wow, mahal banget ya. Mahal banget. Ini kita bisa isi kartu mandiri doang ya. Kalau keluar di sana kita bisa ke arah Pasar Pagi, Mal Mangga 2, ITC Mangga 2, ke arah Harko Mangga 2, ke arah apapun bisa ya namanya, WTC, tapi jauh ya namanya kalau kita jalan kaki namanya, ke arah Mangga 2 Square bisa juga. Tapi naik TJ aja ya, naik TJ kalian ke sana namanya ke Mangga 2 Square. Dari sini ada Mangga 2 Raya ya, halte Mangga 2 Raya sebelah kiri, dan sana ada Gelodok Plaza, tapi sekarang lagi stop ya karena waktu kemarin itu kebakaran. Nggak tahu sekarang apakah aktif lagi ya mereka berekonomi.